Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa syi'atan min kulli da'in. Ya Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. La ilaha illallah rabbighfirli dunubi wali walidayah wal mu'minin wal mu'minat insyaallahu aminina insyaallahu aminina insyaallahu aminina amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya serta limpahan berbagai macam bentuk yang baik sangat banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dan menuntun kita semuanya. Dan mudah-mudahan yang rajin bersolawat langsung mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah tiada tara. Dan mudah-mudahan kita selalu tekun bersolawat. Yang ketiga, puji syukur alhamdulillah kepada ma'asyiral muslimin muslimat ingkang tansah kaula hormati. Kerukunan umat Islam sudah memakai azwaja atau politik di negeri Indonesia tercinta ini. Tapi pedoman cinta damai harus kita pegang teguh-teguh. Dan salam sejahtera umat Islam selalu menggalakkan di semua bentuk medan apapun. Assalamualaikum, uluk salam kepada sesama muslim selalu digalakkan dengan ramah tamah dan senyum yang murah sekali. Pada pengajian di pagi hari ini, yang saya suguhkan, yang saya sajikan kepada ma'asyiral muslimin engkang tansah kaula hormati, mari kita berpandang jauh tapi dekat, berpandang dekat tapi dekat, yaitu setelah berbagai macam bentuk, semua ini selalu berkiblat kepada adaan lillahi ta'ala. Dan insyaallahu biqauli wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka sajian ini yang berjudul adalah TPS, tempat pemungutan suara. Tempat pemungutan suara ini merupakan suatu wadah dan tempat yang sangat istimewa. Diawali dengan TPS. Kepala desa diawali dengan TPS, bupati diawali dengan TPS, gubernur diawali dengan TPS, presiden juga diawali dengan TPS. Kalian apa tidak sadar bahwa TPS adalah singkatan dari tempat pemungutan suara? Walaupun perbandingannya sangat kecil, yaitu sama halnya dengan voting, itu sebenarnya sama. Jangan dikira TPS itu warisan dari orang-orang jadul. Jangan dikira TPS itu warisan orang-orang goblok.
Jangan dikira TPS itu warisan-warisan orang bodoh dan lain-lain sebagainya. Masa sejak dulu TPS prosesnya seperti itu? Terpaksa nama saya Gus Toat saya rubah menjadi nama Gus TPS BWI. Dalam arti Gus Toat berasal dari Banyuwangi, lahir putra daerah Kabupaten Banyuwangi. Ingat ya, TPS itu adalah bukan warisan dari orang-orang goblok. Masa tempat pemungutan suara sejak dulu seperti itu? Minimalkan di daerah-daerah terpencil itu ada kantornya, ada kotak biliknya, dihitung di tempat, pencoblosan di tempat, gak usah diusung, biar jadi arsip. Goblok itu kamu itu semuanya itu. TPS itu bukan warisan orang jadul. TPS itu bukan warisannya orang bodoh. Sejak dulu TPS prosesnya seperti itu. Jadul. Hadapi Gus Toat BWI. Hormati dong. Saya bicara seperti ini karena apa? Saya juga pernah sekolah seperti kalian semuanya. Masa kamu nggak tahu? Pernah saya sindir. Masa sudah zaman KIP, sudah zaman maju, sudah zaman program Indonesia Pintar, apa ada anak camat, anak lurah, anak bupati, ijazah banyak yang endap di sekolahan-sekolahan itu? Kalian itu dicoblos oleh rakyat, dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Berpikirlah masalah-masalah yang belum tuntas. Maksudnya di situ, itu namanya pemimpin. Ingat, saya ini sifatnya solusi. Ya, solusi. Semua orang itu takut dengan melanggar. Setiap nongol di YouTuber, setiap nongol di dihayati kalimatnya. Intisarinya adalah solusi sudah. TPS itu bukan tempatnya, bukan peninggalannya warisan orang-orang jadul. Bukan warisannya orang-orang bodoh. Itu asli petunjuk itu. Katanya demokrasi, tapi tetap tidak ada kemajuan sama sekali. Tempat pemungutan suara itu namanya TPS. TPS itu adalah huruf D, huruf T. T itu tempat, P itu pemungutan, S itu suara. Tempat pemungutan suara itu adalah tempat yang sangat abadi sebenarnya. Harus dikonsep. Masa sejak dulu seperti itu? Masa nggak punya rumus? Dari tatanan mulai pusat sampai ke bawah, bahkan di bawah itu malah pusatnya, malah pusat arsip. Saya juga pernah sekolah. TPS itu adalah tempat pemungutan suara, nilai awal berangkat para pemimpin. Tapi kenapa TPS itu bongkar pasang? Jangan gitu dong. Segala sesuatu tempat di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia itu tetap dikuasai oleh negara. Aturlah sedemikian rupa. Masa kalian semua pemimpin gak malu sama Gus Taat? Sekarang saya rubah Gus TPS BWI. Sejak dulu gitu aja, gak ada perubahan. Dulu gak ada SD, adanya SR. Dulu gak ada SMP, adanya ini. Semakin lama semakin maju. Harus ada perubahan juga. TPS itu adalah tempat pemungutan suara. Kalau kita berpikir secara dalam, jernih, hakiki, TPS itu sangat mulia tempat tersebut. Mari kita rubah orang-orangnya, teori-teorinya. Masa urusan saksi bingung, urusan ini bingung. Minimalkan di semua sekolahan. Kalau tingkat dasar tingkatnya seperti ini, ajaran TPS, SMP, SMA, itu dirubah, dibukukan, biar kelihatan. Bagi yang paham, saya minta maaf.
Bagi yang paham nggak usah ikut campur. Kalau Anda mau berpikir tentang TPS, ya jangan dibandingkan dengan voting. Kalau voting adalah sifatnya rapat di tempat yang satu ruangan, itu baru voting, itu sangat bagus. Tapi voting lebih baik nggak usah digalakkan di Indonesia. Tapi kalau di ruangan masing satu organisasi terserah. Tapi kalau TPS ini sebenarnya merupakan keblatan dari voting. Karena enak dirasakan. TPS ini adalah tempat pemungutan suara. Ayo dirubah, ayo dikonsep, ayo dibentuk. Goblok kamu itu. Biar tidak ada kritikan-kritikan dan macam-macam. Sekarang itu banyak orang pandai, orang pintar. Kritikannya bagus. Para ahli kritik tolong mencalonkan MPR, tolong mencalonkan DPR. Berpolitiklah yang baik. Masyarakat di seluruh Indonesia suka tidak suka itu pada TPS, bukan pada kritikan. Orang kritik itu sebenarnya pintar. Kenapa? Yang dikritik itu berdasarkan apa yang diketahui. Berarti pintar. Kalau sudah pintar, sudah diakui ahli kritik, maka mencalonkan DPR, mencalonkan MPR, bila perlu mencalonkan kepala desa, bila perlu mencalonkan bupati, bila perlu mencalonkan gubernur, bila perlu mencalonkan presiden. Bila perlu, menteri kabinet pun juga di TPS-kan. Masa TPS sejak dulu seperti itu? Buat akal-akalan. Loh, saya punya data otentik ini. Tapi untuk apa saya bocorkan? Saya malu sama Allah. Saya tidak mau tahu, disebarkan, luaskan. Kasihan, malu. Bodoh itu. Seandainya saya ini bisa mencalonkan MPR, bisa mencalonkan DPR, saya tata aturan main TPS. Kepada yang terhormat para jajaran TNI Angkatan Darat, para jajaran TNI Angkatan Laut, yang terhormat Angkatan TNI Angkatan Udara, serta Polisi Republik Indonesia, para jenderal-jenderalnya semuanya, dan sekaligus yang terhormat Bapak Presiden, wabil khusus Haji Rizik, wabil khusus Gatot Nurmantio, wabil khusus Haji Prabowo, wabil khusus Haji Jokowi. Kalau mereka-mereka itu yang saya catat, seandainya mau saya undang, langsung saya ajak umroh di sana. Pasti sadar, pasti satu visi, misi, kisi. Dikira orang bawah itu banyak yang tidak tamatan SMA. Loh banyak, jangan dikira alam fikir tamatan SLTA. Tamatan 9495, bodoh. Kami tahu desintegrasi bangsa. Kami tahu desintegrasi bangsa itu berawal dari kecil bisa besar. Dari besar kita kecilkan juga bisa, karena ada politik. Desintegrasi bangsa itu memang bahaya, karena apa? Problem. Seorang pemimpin itu tolak ukur untuk mengamati dan menyelidiki, yaitu tak lepas dari ini mengandung desintegrasi bangsa apa enggak. Itu kunci memang. Jangan dikira orang bawah tidak bisa berpikir. Makanya sekarang dengan adanya publik bebas ini, orang-orang pintar bermunculan. Orang-orang pintar yang mengandung solusi itu wadahkan. Orang-orang yang kritik juga diwadahkan. Diwadahkan. Orang jenis ini diwadahkan, orang jenis diwadahkan, disuruh berpartisipasi, disuruh berpesta demokrasi. Silakan. Jadi rakyat se-Indonesia itu ada yang mau, apa yang tidak itu terserah pada TPS. Ya. Orang yang merasa pikirannya baik, orang yang merasa jiwanya kepemimpinan baik, orang yang merasa kritikannya baik, orang yang merasa pengkritik baik, orang yang merasa jiwanya baik, kepemimpinannya baik, ajukan tubuh Anda. Majulah. Aturan main pada TPS, menyalonkan bupati, presiden bila perlu. Ada yang mau nggak rakyat?
ketentuan semuanya itu ada di tangan rakyat, maka TPS diagendakan dengan baik. Gus TPS BWI, saya Gus Toat. Galakkan itu semuanya. Saya ini sudah lelah. Kalau sampai TPS di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat berwasiat, yang sangat penting, mengandung wasiat tingkat tinggi TPS itu. TPS sekali lagi tempat pemungutan suara, itu awal dasar berangkatnya seorang swasta menuju aparatur negara. Logikanya adalah, apakah lurah itu swasta apa PNS? Berpikirlah, bupati itu PNS apa swasta? Nah, gubernur itu PNS apa swasta? Presiden itu PNS apa swasta? Saya tanya, ada satu yang belum mengandung TPS. Apa, Pak Camat? Apakah camat sudah diagendakan? Ya, apakah sudah diagendakan kalau camat itu perlu diadakan suatu tempat pemungutan suara biar rakyat yang memilih? Loh, perbedaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu antara PNS dan swasta. Gitu loh, Bos. Masa orang rakyat dari desa membimbing orang-orang pintar se-Indonesia? Malu dong sama Gus Taat. Saya tahu berbagai macam jurus. TPS itu saya pesan sangat mengandung sejarah, mengandung wasiat. Sakti Mandraguna itu TPS. TPS itu adalah tempat pemungutan suara yang sangat berwasiat, yang sangat berkhasiat. Maka aturlah, agendakanlah berbagai macam bentuk, baik dari materi, paket pelajar, dan lain sebagainya. Agendakan sudah. Yang lalu biarlah yang berlalu. Mari kita bangun negeri ini. Saya juga punya majelis taklim RKRI buat NKRI. Tolong lihat itu video saya. Roh Kesatuan Republik Indonesia buat NKRI. Camkan itu. Enggak punya malu kalian semuanya itu. Di video YouTube dan sebagainya, bodoh. Waduh, pinter-pinter semuanya sudah. Kritiknya bagus, pemimpinnya bagus, semuanya nggak ada yang jelek. Saya nyatakan bagus karena apa? Indonesia memang negara politik. Tapi awal berangkat, kalau sudah berangkat dari TPS, berangkat ke sana, yang misalkan namanya si Bambu, ya, kok menyalahi aturan dan sebagainya. Siapa yang menyoblos orang tersebut, dialah yang mengadili, dialah yang mengeroyok, dialah yang menghancurkan. Karena apa? Berani menyoblos, berani mendirikan, maka harus berani menghancurkan. Berani mencoblos berarti sama halnya berani memilih pemimpin yang dipilih. Yang berhak menghancurkan adalah pemimpin ada yang dolim suatu misal. Yang berhak adalah yang menyoblos. Ini baru demokrasi intelektual kita pakai. Jadi orang yang gentle. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.